Hai Rajuters, selamat datang di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Ini adalah payung-payung rajut yang cantik, hasil karya perajut Indonesia yang ikut lomba rajut payung pada Festival Payung Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol cantik dengan Mbak Tutus. Beliau adalah motor penggerak lomba rajut payung pada Festival Payung Indonesia. Yuk kita dengarkan cerita beliau tentang betapa sibuknya beliau mempersiapkan lomba ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, tuh Mbak Tutus sudah join di layar. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan beliau. Halo Mbak Tutus, apa kabar? Halo. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Festival Payung sudah selesai. Itu gimana Mbak rasanya? Udah lega ya? Sudah sedikit lega, tapi belum lega seluruhnya, karena saya masih punya utang. Utang apa itu? Oh, banyak, karena kan ini virtual, Mbak. Jadi segalanya itu semua lewat pengiriman-pengiriman. Ya, jadi untuk pengiriman souvenir itu belum sempat saya kirimkan, baru sudah saya bungkus-bungkus ya. Jadi ada souvenir dari Onitsuga yang harus saya kirim. Itu belum saya kirim, sudah saya bungkus sih, cuman karena menunggu piagamnya belum dicetak, jadi ya harus menunggu itu. Oh iya. Jadi masih punya utang banyak pekerjaan. Selain itu souvenir apa lagi? Video masih ada ya? Nah, selain souvenir dari sponsor, terus ada video yang kemarin saya memang minta. Karena ini virtual, saya tidak tahu mereka mengerjakannya kapan. Kan kita tidak tahu ya Mbak ya. Dan payungnya juga tidak dikirimkan ke saya. Jadi ya saya minta mereka membuat video saat membuat karya-karyanya itu. Dan di situ nanti saya memberi ya semangat lah. Nanti bisa dipilih video yang terbaik. Nah itu ternyata karena ini virtual pertama saya, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ketika saya mau upload ke medsos, videonya kan besar-besar sekali. Kalau di-upload satu-satu, nanti orang nggak bisa milih. Ya pokoknya inilah, akhirnya saya putuskan untuk kita juri aja di lingkungan Mataya saja. Dan jurinya ini sedang berjalan. Jadi belum selesai. Dibandingkan yang sebelum ya tahun 2019 itu gimana? Apa kesulitan atau kemudahannya apa itu, Mbak? Jadi antara virtual dengan tidak virtual. Ya, kalau untuk tingkat lelahnya jelas lelah yang non virtual ya, karena virtual kita harus perlu di lapangan. Mengurus banyak sekali payung. Selain itu juga data-data tetap harus rapi semua. Tapi kalau untuk virtual ini kita hanya melihat data-data saja dan semuanya lewat gambar. Tapi ya tetap aja kalau yang virtual ini ada sedikit kendala karena semua hal baru ya. Jadi ketika kita menggunakan medsos, ternyata antusias medsosnya lebih dari yang saya bayangkan, itu juga membuat pengolahan datanya lebih capek. Ya, secara global lebih lelah yang non virtual. Non virtual ya. Itu Festival Payung sendiri udah mulai tahun berapa itu pertama kali, Mbak? Kalau Festival Payung Indonesia sendiri, kalau nggak salah mulainya tahun 2014, tetapi saya bergabung dengan Festival Payungnya itu tahun 2015. Oh, jadi Festival Payung Rajut itu masuknya 2015 ya? Ya, ya. Jadi
dari festival payung yang pertama, terus dari Mataya Group mencari bakat-bakat tenan-tenan yang mungkin mau meramaikan. Akhirnya Mas Bagas ketemu saya, terus saya ditantang untuk membuat payung rajut. Sebenarnya waktu pertama kali juga bingung, heran, dan lucu gitu loh. Maksudnya payung rajut gitu. Nah, terus gimana Mas? Apakah ini payung harus bisa dipakai untuk hujan-hujan atau gimana? Oh enggak, yang penting wong payung itu kan bisa untuk hiasan dan sebagainya gitu ya, tidak hanya untuk melindungi diri. Akhirnya oke lah, ya saya sambut. Nah, waktu itu saya hanya diberi waktu 1 bulan. 1 bulan kalau ngerajut bisa dibayangkan kan Mbak ya? Iya. Gimana memenuhi payung di tenan kita kan nggak mungkin 1 bulan kita ngerajut 10 payung gitu ya. Paling-paling cuma saya berhasil ngerajutnya cuma 3 atau 4 itu waktu itu. Nah, tapi terus saya berpikir, wah gimana ya supaya tenan saya itu penuh dengan payung rajut. Akhirnya saya berinisiatif bikin lomba Mbak. Waktu itu kan kita di Solo punya komunitas. Nah, waktu itu saya lombakan hanya di komunitas saya dulu. Payungnya kecil-kecil gitu, saya lombakan. Dan ternyata mereka antusias sekali. Dan ternyata setelah kita share dari festival payung yang pertama itu, setelah kita share di media sosial, ternyata banyak yang tertarik. Nah, kemudian di tahun berikutnya, itu ya, ini apa? Umbrella Reborn ya. Nah itu ternyata ada dari luar kota yang ikut, Mbak. Dari saya juga terkejut, Mbak. Ini ternyata dari luar kota sudah ada yang tertarik. Nah, tahun ketiganya lebih banyak lagi. Yang dari luar kota itu lebih banyak lagi. Sampai tahun yang keempat, tahun 2017 itu, waktu di Mangkunegaran, pesertanya membludak luar biasa. Jadi dari yang saya ikuti pertama, peserta itu hanya 13 orang. Kemudian di tahun keduanya hanya 26 orang. Kemudian berikutnya lagi langsung berlipat tuh jadi 80 orang. Waktu itu benar-benar biasa bingungnya saya. Kerja keras ya Mbak? Kerjakannya luar biasa. Nah, setelah itu terus bertambah Mbak. Tahun 2008 jumlahnya bertambah lebih dari 100. 2019 luar biasa, hampir 200 yang daftar itu sampai 190. Waduh. Dan kayaknya tahun 2019 itu banyak perajut-perajutnya yang datang ya Mbak ya? Iya, dari luar kota banyak sekali yang hadir. Iya. Senanglah bertemu dengan perajut seluruh Indonesia. Iya, benar. Saya juga lihatnya kemarin sempat ngepoin itunya video-video yang festival payung yang lalu-lalu pada kumpul semua di situ. Kalau yang sekarang ini 2020 ini berapa pesertanya Mbak? Untuk yang 2020 ini kemarin kan sempat mundur Mbak. Jadi dari rencana pertama bulan September biasanya kita sudah bikin segala macam persiapan dengan tema dari Januari sudah kita godok. Akhirnya pada Maret ada COVID. Iya. Sampai akhirnya kita hampir tidak terlaksana ini ya. Karena kan akhirnya di September pun tidak ada pembicaraan apapun. Kita semua diam-diam aja, tapi semua teman-teman yang dari luar kota itu sudah nanya, Mbak. Kita bingung ternyata dari pihak Mataya sendiri juga diam karena apa? Ternyata perizinannya itu susah, Mbak. Karena mengumpulkan banyak orang ya. Akhirnya yang turun hanya izin virtual. Nah, kalau virtual ini kan kita meraba-raba. Terus gimana Mas, ini lomba dilaksanakan apa tidak? Hampir tidak dilaksanakan juga sebenarnya. Tapi saya meyakinkan tidak apa-apa Mas, adakan lombanya secara virtual nanti dengan teknik seperti bla 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 lah pokoknya. Ini nggak apa-apa, tapi pesertanya dibatasi karena ini kan virtual. Nah akhirnya karena kita punya
seperti itu, punya rencana seperti itu, akhirnya kita batasi. Pengumuman lombanya pun kita buat mepet. Hanya 3 minggu, biasanya 3 bulan Mbak. Untuk proses pengerjaannya pun mereka juga tidak ada 1 bulan, paling ya 1 bulan kurang bulan. Sama hanya 3 minggu. Hanya itu. Iya, itu sama dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau peserta mau ikut, mendaftarkan dulu, kemudian dikirim rangka payung ya, Mbak? Betul, iya. Tapi waktu yang sekarang ini sangat pendek. Jadi yang ikut benar-benar yang memang sudah benar-benar menunggu dari bulan Juli ya. Karena biasanya saya mengumumkan lomba itu bulan Juni itu sudah saya umumkan. Bulan Mei, bulan Juni itu sudah saya umumkan. Tapi karena kemarin COVID itu kita diam saja. Sampai akhirnya saya mengumumkan lombanya itu baru bulan Oktober. Baru bulan Oktober, bulan November baru mulai pendaftaran, tanggal 1 Desember harus sudah ditumpuk. Waduh, mepet sekali ya. Tapi saya lihat itu payung-payungnya tetap bagus, tetap bervariasi ya Mbak ya. Iya. Kemudian ada berapa itu pemenangnya kemarin? Untuk kali ini karena pesertanya cuma sedikit Mbak ya, jadi saya juga hanya ambil 3 pemenang. Biasanya kalau pesertanya ambil sampai 6, sampai 7 ya sama favorit. Tapi kali ini hanya 3, itu pun dengan teknik yang berbeda. Kalau dulu kan saya pakai juara 1, 2, 3 seperti itu. Sekarang karena hal seperti itu sepertinya tidak mungkin di ini, maka sekarang yang tahun ini saya gunakan pakai kategori Mbak. Oh ya. Karena virtual saya menggunakan medsos. Medsos kan tidak sama dengan kita sebagai perajut ya. Iya. Cara menilai orang banyak itu kan tidak sama dengan kita perajut. Akhirnya ya untuk kebijaksanaan adil ya kita pisahkan aja. Ada kategori looking itu menurut pendapat orang banyak. Lalu kategori teknik itu menurut para perajut ya. Terus ada kategori kreatif. Kalau kreatif itu dari kami, dari pihak Mataya. Jadi semua perajut Indonesia bisa ikut memberi penilaian juga ya Mbak ya? Untuk ya, kategori. Sebenarnya saya biasa meminta masukan dari mereka. Hasil akhir selalu tetap ada di tangan kami ya. Iya. Di tangan kami, saya sama pihak Mataya. Ini saya sebagai seorang perajut gimana gitu. Iya, iya. Jadi ada 3 kategori itu apa? Kreatif, good looking, dan satu lagi? Ya. Teknik ya, teknik. Oh iya, teknik crochetnya ya. Oh iya. Itu siapa aja Mbak yang pemenangnya? Kalau untuk kategori teknik crochet, saya dan tim juri memilih Mbak Hadina Yeniar karena dia menggunakan teknik tapestry. Tapestry kalau untuk payung paling rempong Mbak, karena kalau dia salah ambil tusukan bisa kebanyakan dia pasti bergelombang. Iya. Nggak mulus ya. Ada beberapa yang menggunakan teknik tapestry, tapi kalau menurut saya kok yang lebih rapi, lebih mengarangnya itu punyanya Mbak Hedi. Kemudian yang good looking, saya memang menggunakan medsos. Jadi saya cek juga, saya lihat juga yang memilih itu kebanyakan milih, oh ternyata si A, si B, si C ini juga milih itu gitu. Jadi tidak hanya mereka banyak-banyakan mencari pemilih kan, saya batasi maksimal milih 3. Jadi kalau milih 1 pasti dia milih yang lain. Nah dari good looking itu ternyata umum itu kebanyakan justru memilih yang
simpel-simpel. Oh ya. Jadi tapi dipandangnya enak gitu. Jadi ya saya ambilnya dari situ. Mbak Jessica ya yang menang ya. Jessica. Ya. Kategori yang ketiganya? Kreatif. Oh kreatif, iya iya. Itu siapa pemenangnya? Mbak Uke Wahyuwartanti. Kalau di itu kita melihatnya dari mereka membuat model-model sendiri yang tidak pernah ada di medsos ya. Kalau yang dari itu kan banyak ada dan hanya sedikit berubah. Kalau yang kreatif ini mereka benar-benar menciptakan sendiri bentuk-bentuknya gitu. Itu yang bentuk corona itu ya, bentuk corona ya Mbak ya. Ya pandemi ini dituangkan ke dalam payung itu seperti apa gitu loh. Oh iya. Ternyata dapat ada beberapa apa yang kirim yang tentang corona ini. Yang kirim pakai itu, cuman ternyata yang selain kreatif kan tetap harus rapi juga ya, harus rapi, pandangnya juga enak juga. Ada banyak sebenarnya lucu-lucu, cuman mungkin dari sisi warna, dari sisi kerapian itu mungkin orang banyak nggak suka. Jadi dari sisi itu yang banyak disuka yang Mbak Uke. Itu yang dipilih. Iya. Kemudian kira-kira ke depannya itu festival payung itu gimana menurut Mbak? Itu apakah akan lebih meriah lagi? Sebenarnya kalau festival payungnya akan ada terus ya. Iya. Yang rajutnya. Tujuan saya mengikuti festival ini, pertamanya dulu tuh hanya ingin ikut mengangkat kalau kita semua rajut payung kan otomatis yang jualan rangka payung kan juga. Oh iya. Iya. Hanya seperti itu. Terus lama-lama kok, wah ternyata asik juga berkumpul dengan teman-teman seluruh Indonesia. Akhirnya ya, saya pengen festival payung ini menjadi ajang kita berkumpul para perajin Indonesia tiap tahun. Iya. Apakah nanti di dalam festival payung itu hanya payung aja? Apakah nanti bisa berkembang, Mbak ya? Mungkin selain payung ada tasnya atau apa yang? Oh gitu. Kalau di festival payung ini selalu ada tenan khusus, booth khusus untuk jualan, Mbak. Oh, jadi dari mereka yang datang itu mereka boleh memajang hasil karya mereka yang lain selain payung, misalkan mereka mau bawa tas itu dipajang di booth. Oh iya bisa ya. Di arena gitu ya, boleh. Jadi ya ada tas, ada sepatu, ada macam-macam boleh dipajang di situ. Di booth khusus untuk jualan souvenir istilahnya ya. Iya. Tapi festival. Fashion show. Oh ada fashion show-nya juga. Fashion show-nya tahun kemarin juga ada. Untuk tahun ini karena virtual kita tidak mengadakan. Untuk tahun-tahun berikutnya malah kemarin dari pihak Mataya Mas Heru kepengen ya gimana nanti kita lanjutkan aja sampai ke semacam ada pertemuan rajuter se-Indonesia seperti itu mau digodok gimana? Saya. Menarik sekali itu Mbak kalau ada pertemuan rajuter se-Indonesia kali ya. Terus nanti saya membayangkannya gini Mbak, kapan ya kita bisa, dulu saya pernah ada membaca berita di India tuh mengumpulkan boneka sampai ribuan gitu ya. Pasti mereka dari banyak orang kan, India kan juga penduduknya banyak sekali. Nah Indonesia sebenarnya juga harusnya bisa melakukan hal yang luar biasa itu. Ya toh, bersatu bareng-bareng ya, mungkin kita membuat sesuatu yang besar atau spektakuler lah itu kan butuh dibicarakan ya. Pengen berbicara seperti itu dengan teman-teman perajin se-Indonesia yang
wow gitu loh. Iya. Mudah-mudahan dengan nanti mereka ngelihat video kita ini, mungkin ada bermunculan ide-ide kreatif bagaimana ingin mewujudkan ya pertemuan perajut se-Indonesia itu ya Mbak ya. Saya sih tidak berpikir wadahnya seperti apa. Kalau saya kebetulan saja saya ada di Festival Payung, saya pengen gunakan momen ini untuk mengajak teman-teman. Tapi apapun nanti yang saya kepengen itu kita semua perajut se-Indonesia itu bersatu gitu aja. Bersatu, berkumpul, iya. Membuat karya yang spektakuler gitu loh Mbak. Iya benar-benar. Memang udah ada muncul beberapa perajut yang mengatakan bahwa wah kalau ada pameran khusus untuk hanya perajut aja, hasil karya rajutan aja. Biasanya kan selama ini campur aduk kan hasil karya crafternya kan. Ada yang kain, ada yang macam-macam lah ya. Nah ini pernah ada dari Mbak Milana Igel pernah mencetuskan, wah gimana kalau seandainya ada pameran khusus untuk kreasi rajutan aja. Mengadakan ini lurus, bagus tuh pameran-pameran khusus rajutan. Itu kita ngobrol Mbak, kalau kita ngadain khusus rajut, nanti kita nginep, terus ngadain fashion show, ngadain pameran apa aja, udah kepikir seperti itu, cuman belum. Semoga nanti kalau ada yang menonton ini mulai ide-idenya bermunculan Mbak. Karena rajut itu kan ada banyak jenisnya kan, ada yang tas, sepatu, taplak meja, apa segala macam itu banyak pasti. Sebenarnya basicnya Mbak. Sepatu. Iya. Iya. Kalau Mbak Tutu sendiri itu sudah lama juga ngerajutnya? Saya bisa ngerajutnya sih sejak kecil sudah bisa. Cuman karena kita setelah lulus SMA, kita kuliah, kita bekerja, kita kan juga lupa nggak pernah pegang itu lagi. Terus karena PHK, jadi ngajutnya dulu gara-gara PHK Mbak. Oh iya, ada hikmahnya ya. Ya. Ya, ketika saya PHK, ini saya ngapain? PHK di usia yang sudah lumayan tua ya, hampir 40 tahun kan bingung ya cari kerjaan lagi ya. Banting setir sana sini, akhirnya ketemulah saya rajut itu. Iya. Dulu saya mengawalinya dari ini loh Mbak. Jadi dari ibu rumah tangga di sekeliling rumah. Diajak. Diajak rajut jadi, ya. Dulu saya mengawalinya sekitar tahun 2010 ya. 2010-an itu ya, akhir awal-awal 2011 itu saya ngajak ibu-ibu waktu itu bikin souvenir pengantin untuk tetangga sebelah. Ngajarin ibu bikin souvenir untuk tetangga sebelah. Terus kok mereka lama-lama malah mereka begini, Bu bikin terus supaya kita ada kerjaan. Kebetulan rumah saya dulu kan di Boyolali itu di daerah desa Bu. Jadi mereka banyak nganggurnya ya. Orang desa biasa lah. Banyak aja. Nah, sebenarnya di situ saya ajak mereka. Saya bikin souvenir itu dulu sampai ribuan, Mbak. Saya setiap bulan tuh bikin sampai ribuan. Iya. Tapi jadi berupa bros, seperti itu. Jadi aksesoris kecil gitu. Dulu sampai ribuan. Lama-lama karena rajut sendiri sudah makin booming ya. Lama-lama orang bisa. Sudah pada bikin sendiri ya. Iya. Seandainya kalau tahun depan itu masih ada, pasti masih ada ya festival ini ya. Walaupun tapi bentuknya apa kita belum tahu kan ya.
Nah, kita lihat kebijaksanaan kita dulu, Mbak. Boleh dong Mbak Tutus kasih ini ke kawan-kawan semangat untuk ikut festival payung tahun depan. Ya, kita tunggu aja lah nanti pengumumannya seperti biasa. Mudah-mudahan nanti di bulan Mei kita sudah bisa buat pengumuman sebagaimana bentuknya, kita bisa seperti itu lagi, kumpul-kumpul di arena festival ya. Iya. Kita sudah bikin kelompok itu, kita grup festival payung itu sudah ada kelompok. Saya kumpulkan jadi sebuah grup WA. Jadi nanti saya kalau buat pengumuman selalu di situ di medsos. Dan untuk yang baru-baru juga jangan takut karena kemarin pemenang yang kemarin itu pun ternyata juga newcomers ya. Oh, newcomers di Rajutan ya. Jadi nanti kan kita akan buat banyak kriteria ya, bukan pokoknya paling bagus, paling rumit ini enggak. Jadi kita buat kriteria jadi supaya nanti yang pemula pun juga tidak takut untuk ikut. Iya. Karena ternyata yang menang pun juga pemula. Yang Mbak newcomers ya. Jessica itu baru itu pertama. Iya. Siapa itu? Mbak Jessica. Kalau Mbak Jessica. Itu paling lama. Jadi mereka sudah tahu lah karya-karya yang luar biasa dari teman-teman seluruh Indonesia. Semua karyanya biasa, Mbak. Saya sampai sebenarnya kalau mau menentukan pemenang itu, nah semuanya layak jadi pemenang. Tapi kan kita tetap harus milih. Iya. Memang ternyata Rajutan ini luar biasa ya, itu Mbak Tutus ya. Iya. Tinggal gimana kita menerapkannya menjadi sebuah karya yang spektakuler gitu ya. Ya. Dan saya senangnya Mbak di festival ini, jadi di lomba payung rajut ini, ternyata dari situ tuh saya bisa tahu bahwa ternyata rajutan-rajutan dari daerah-daerah itu benar-benar luar biasa. Keren-keren. Kalau kita datang nonton hasil karyanya yang ngeliat megang gitu tuh, wah, terkagum-kagum lah, berdecak kagum. Hasilnya luar biasa. Saya salut lah dengan mereka. Iya. Ternyata kalau ngobrol tentang festival payung ini menyenangkan ya Mbak ya, nggak cukup mungkin sebentar aja. Tapi saya mengucapkan banyak terima kasih Mbak Tutut sudah mau cerita tentang festival payung ini. Semoga nanti yang tahun depan juga lebih banyak lagi ya pesertanya. Insya Allah jika Allah mengabulkan nanti kita bisa bertemu lagi di arena seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Sepertinya lebih asik kalau kumpul ya. Iya. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk bercerita tentang festival payung. Sama-sama. Iya. Saya berharap nanti tahun depan itu lebih banyak lagi yang tertarik untuk mengikuti festival ini. Iya. Kenapa? Dengan kita semakin banyak yang mengikuti, otomatis kita juga mengangkat ekonomi dari para pengrajin payung kan? Iya, benar ya. Jadi nggak hanya perajutnya aja yang naik ya, rajutan aja yang, tapi yang lain-lainnya juga ikutan terangkat juga ya Mbak ya. Iya deh. Oke Mbak, makasih banyak sudah berbagi cerita. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk banyak perajut yang lainnya. Amin. Iya, oke, makasih Mbak. Iya. Iya, oke. Kita berharap mudah-mudahan dari Mbak Rosa ini bisa ada tambah ya lah festival payung tahun depan. Iya. Amin ya, amin. Ya, minimal dengan tambahan sosialisasi dari Mbak Rosa ini kan orang lebih banyak tahu lagi gitu loh. Iya, tentang festival payung ya. Karena nggak semua perajut tahu loh ada festival payung Indonesia. Iya.
Iya. Terima kasih. Iya Mbak. Makasih. Selamat berkarya. Salam untuk keluarga. Ya. Oke. Dah. Ya.